Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Al-malakatul muqarrabin al-qaribin. Alaikum al-zawwal. Abina Adam wa minna wa ummatin sallallahu. Fadatina wa Muhammad. Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali. الأرواح بقية الصحابة القرابة والتابعين تابعين إلى صاحب هذا الكتاب الشيخ أبي حميد محمد الغزالي حضرة الشيخ هاشم أشعري حسين إدريس كامل الإسلام عادل العالي صبر حسين سنتر شيخنا فاجئ شيخنا وشيخنا وإلى شفاعة رسول الله سلام علينا من غدتنا وإلى أهل سلسلتهم اللهم بنا اللهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ba'du salaf, sebagian ulama salaf jauh, laisa ba'dal anbiya, arana sawise para nabi, laisa arana hiku ba'dal anbiya sawise para nabi sapa afdalu kang luwih utama minal ulama tinimbang para ulama. Jadi peringkat setelah anbiya ya ulama. Wala ba'dal ulama lan orang ana tetep ing dalem sakwise ulama afdalu sapa wong kang luwih utama minal a'immatil musallin saking pira-pira imam kang padha salat kabeh. Ya la ulai karena satu yang kono ambiya ulama lan a'imah iku kamu padha jumeneng kabeh baina yatillah antara ngarsane Allah Ta'ala wa baina khalqi lan antarane makhluk Allah. Hadza utai iki nabi-nabi binubuwah sebab kenabiane. Hadza utai iki ulama bil ilmi sebab ilmune. Hadza utai iki imam al-musallin bi imadiddin kelawan sebab cagae agama. Bahwa utawi cagae agama iku as-shalatu salat. Nah, jadi peringkat bagi batu salaf itu menyatakan seperti itu. Yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah para anbiya, setelah itu para ulama, setelah itu para a'imah al-musallin, imam-imam sholat. Wa sholat wa bihadil hujjah kelawan iki hujjah ihtajja gawe hujjah sapa as-sahabah bitaqdim Abi Bakrin ing dalam disiakan mengajuakan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu radhiyallahu anhum lil khilafah kanggo jadi khalifah. Jadi
para sahabat mengiyakan ketika Umar menunjuk Abu Bakar jadi khalifahnya Rasulullah. Mereka juga iya karena mereka tahu satu-satunya orang yang ditunjuk oleh Nabi untuk jadi imam ketika beliau sakit gerah ya Abu Bakar itu. Abu Bakar. Iqalu krana padha dawuh sapa sahabat nazarna angen-angen sapa kita faidan dumadahan as-salatu utai salat iku ibaduddin. Jaga yakum faktar nama pemilih sapa kita di dunia na kanggo dunya kita man radhiyahu Rasulullah ing wong kang diridhoni kalih Kanjeng Rasul. Man wong radhiya kang ridho hu ing man sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia kanggo agama kita. Siapa beliau itu? Adalah Abu Bakar. Pama qaddamu Bilalan ora padha ngajaken sapa sahabat Bilal ihtijajan karena gaya hujah bi'anahu radhiyahu bil adzan. Ada satu Bilal radhiyallahu itu sapa kanjeng Nabi ing Bilal lil adzan kanggo adzan. Ama ruya utai barang ruya ada satu kelakuan kola dia atur aku datang aja Nabi sapa Rasulullah siji ning wong lanang ya Rasulullah dullani ala amalin adkhul bihi jannah. Yang Rasul kula panjenengan paringi sumrap amal ingkang kalayan amal kula wau kula saged mlebet sang swarga. Qala kun muadzinan ya dadi sira ing wong kang adzan. Qala matur sapa Rasul la astafi boten saged kanjeng Rasul kula adzan. Qala dawuh kanjeng Rasul kun imaman ya wis nek iso dadi muadzin dadi imam. Qala la astafi matur sapa Rasul boten saged kanjeng Rasul. Qala salli bisa imam nek ono salato ana ing pancer burine imam. Jadi memberikan satu pengertian bahwa salat yang di belakang imam pas itu adalah orang pertama, orang yang paling bagus dari para makmum. Wala allahu menomeno rajul zallanya no sapa rajul Allah satu ini kanjeng Rasul lahir to di imami kanjeng Rasul mboten ridho kalayan dadi imame rajul. Idil adzan ilahi karena utai adzan iku ilahi diserahkan barang rajul. Jadi orang lelaki itu ketika ada hadis seperti ini kan seakan-akan adzan nomor 1, orang imam nomor 2. Tapi si baik demikian ini karena ada elat hari kanjeng Rasul gak setuju nih aku jadi imam. Tujuannya aku jadi imam adzan. Idil adzan ilahi karena utai adzan itu diserahkan marang wong sing adzan. Wal imamah utawi imam iku ila jamaah marang jawang kang akeh wong kang jamaah. Wa taqdimihim lahu
ngejoaken jamaah barang rajul summa pada dalik nuli sawise mengkono matur rajul tawahama nyipta sapa rajul ala zat rajul rubbama yang turu alaiha kadang-kadang menawa kuasa mampu sapa rajul alaiha ngatasi imamah. Jadi, pada awalnya orang ini yang pantas jadi muadzin. Kalau agak gelap, ya wis iki pantas jadi imam. Kaso imam, baik baca Quran. Ya wis salah tolong berhenti. Ini adalah yang kedua. Sekarang kita akan masuk ke masalah yang ketiga. Yang kedua itu kemarin apa? Ketika disuruh memilih antara azan dan imamah, seyogianya pilihlah imamah. Nah, jadi wazifah yang dikerjakan sebelum sholat itu kan ada 6 katanya. 1, imam itu hendaknya orang yang disenangi oleh makmumnya. Itu nomor 1. Nomor 2, ketika disuruh memilih antara jadi muadzin atau jadi imam, seyogianya milih imam. Walaupun masing-masing salah satu dari muadzin dan imam itu ada keunggulannya, tapi kita jangan sampai mengumpulkan ya azan ya imam. Sekarang yang ketiga, ayura'yal imam awqatas shalah, yento jogo reksa sawal imam awqatis shalah ing biro-biro. Kok awqatis shalah sih? Awqatas shalah, soalnya awqat itu bukan jamak muannats salim. Awqat itu jamak taksir dari waktun awqat. Jadi alamat nasabnya jamak salim, jamak taksir fathah. Jadi awqatas shalah, jangan dibaca awqatis shalah. Ayura'yal imamu awqatas shalah. Jamak muannats salim itu adalah jamak yang alif dan taknya itu tambahan. Nah ini taknya bukan tambahan, mufradnya waktun. Jadi tak lam fi'il. Makanya awqat itu jamak taksir. Makanya alamat nasabnya fathah. Ya, orang yang belajar nahwu, halo. Pak Farida. Iya. Awqat itu bukan jamak muannats salim. Awqat itu jamak taksir. Nah, alamatnya jamak taksir, nasabnya pakai fathah. Kalau jamak muannats salim, alamat nasabnya pakai kasroh. Nah, ini tulisannya di kitab awqati, kan salah cetak ya. Namanya salah cetak. Wa yusalli maka salat sapa imam fi awwalila ing dalam pira-pira kawitane awqat. Jadi imam itu
harus menjaga waktu sholat ya, supaya sholat di awal waktu. Yudri karidwan Allah, supaya nemu sapa imam ing keridhaan Allah Taala. Padahal ada satu riwayat yang Nabi itu kadang-kadang agak mengakhirkan karena kelihatan orang-orang kendo datangnya. Tapi Imam Ghazali tidak melihat hadis itu. Makanya terus menganggap bahwa harus awal waktu agar mendapatkan ridhonya Allah. Fadlu awalil waktu ala akhiri kafadlil akhirah ala dunia. Keutamaan awal waktu dibanding dengan akhirnya waktu itu seperti keutamaan akhirat mengalahkan dunia. Akadaruyah yang ini dilewatakan apa hadis an Rasulillah saking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada Kanjeng Rasul dawuh koyongan ini. Maka yang dipakai ini. Kalau yang mengakhirkan itu hanya kadang-kadang tuh. Kadang-kadang hanya Nabi salatnya enggak agak menunggu jamaah. Nunggu orang datang dari sawah. Mari azannya jam 4. Ruya wafil hadis ing dalam sijining hadis diriwayatkan innal abda yusalli innal abda satune kawula yusalli asal yakti salat sapa abdun as-salata ing salat fi akhiri waktiha ing dalam akhir waktune walan tafutku ora pot apa salat yang abdun salatnya itu akhir terus, tidak pernah terlambat, pas, tidak pernah di luar waktu. Kalau mau tahu, yang ngomong kok emang sana wis pot sapa wong ing waktu ing waktu in awali waktu ya saking awal waktu alam tafuthu ini bagaimana sih? Walama fatahu. Nah, kalau dibaca walama fatahu dan yakti utai barang fatau kampot apa wong ing ma min awali waktiha saking awal waktune salat khairun luwih bagus lahu kadhe abdun ila dunya wa fiha. Apa ya? Lam takut walam takutku innal abda yusalli salata fi akhir waktiha walam tafuthu walama fatahu in awali waktiha khairun.
yakti utawi barang kang pot sapa wong ing ma min awali waktu saking awal waktune salat utawi barang kang pot saking kok pote wong saking awale waktu kok luwih apik timbang donya lan saisine. Walama apa? Pun ganti kitab nggih. Pun ganti kitab. Lho iya lah, jus 5 Nggih kula mboten anu. Kula mboten duwe ilang. Oh, tak supokno kok. Ilang. Wingi dadi aku gak nggawa iki. Mambengi atene mampir merono gak situs kepengen. Aku saiki nang Nganjuk. Ya kapan Healing terus, Mbak. Terus wingi lho mantene Emil iku lho. Pisan ora mulai. Karena Emil tapi gak ono nggawa buku iki. Gak ono. Ono kok 6 sing nang tak. Oke. Tulisane podo. Walam tafuthu. Walam fatahu min awal waktiha. Khairun lahu minad dunya. Akhrajahu ad-Daraqutni min hadits Abu Hurairah bi sanadin dhaif. Walamma innal abda la yusalli salatan fi akhir waqtiha wa lam tafuthu. Walama fatahu misbah maknane walama lan yakti utawi barang patakang pot sapa wong ing mak min awali waktiha khairun lahu minad dunya fiha. Satu hune hamba yakti salat ing dalam akhir waktu lan ora pot apa salat ing abdul. Walama fatahu lan yakti utawi barang kang pot sapa wong ing ma min awali waktiha. Walama yakti utawi barang fatahu kang pot apa wong ing ma min awal waktiha saking awal waktune iku khairun lahu luwih bagus kadhe abdun minat dunya fiha. Padahal hadis ini sedang bahas fadlu awalil waktu.
kafadil akhirah ala dunia. Di dalam satu hadis ada seorang hamba yang sholat di akhir waktu dan dia tidak pernah terlambat sholatnya. Lama fatahu lan yakti utai perkara fatahu. Neno susunan kene iki ada komanya lam tafutu, terus ada wawu lam mim. Walamma fatahu min awal waqtiha khairul lahu min ad-dunya wa ma fiha. Kalau terusan gimana? Maksudnya kalau diberi makna lama seperti maknanya Kiai Misbah, yakti utawi barang patakang pot untuk wong bima min awal waktu saking awal waktu sholat ya khairun barang kangkot daun terlambat dari awal waktunya kalau lebih baik daripada dunia dan isinya. Lama, mereka dari lama. Dengan abdan la yusalli salata di akhir waktu alam takut. Kan sesungguhnya hamba sungguh dia sholat di akhir waktu dan tidak dalam keadaan tidak pernah terlambat sholatnya. Lamma fatahu min awal waktiha itu namanya nafi lebih enak. Walama fatahu al-yakti urafat, tapi fatahu nanti anunya apa fa'ilnya fata terus kembali aku walama fatahu lan yakti ora pot sapa wong ing waktu min awal waktu asal awal waktu sholat. Ya. Soalnya kan ini yang koma. Ya, Mama. Tidak sempat sholat di awal waktu, sempatnya sholat di akhir waktu, apa itu menjadinya mama. Gimana? Tidak
sempat sholat di awal waktu. Tidak sempat. Tidak sempat kepotan, maksudnya kan terlambat sholat di awal waktu. Bisanya sholat di akhir waktu. Itu Lumanya apa? namanya mamausu. Mamausu. Yakti utawi barang kata kang pot apa Katakan kok sapa wong ing ma min awal waktu dari awal waktu. barang kang pot sapa wong ing ma walama lan yakti utawi barang kata kang pot sapa wong ing ma min awal waktu barang kang pot dari awal waktunya. Artinya walaupun dia itu awal waktunya tidak bisa ngerjakannya di akhir waktu, itu dah. Jadi khairun jadi khabarnya inna kan? Berarti khabarnya dua. La yusalli itu khabarnya inna. Ini aneh, katanya kabarnya emak di Syekhan wa Syekh Misbah. Walama yakti utawi barang kata kang pot sapa wong ing ma ing awal waktu barang kang pot saking awal waktu ini kok iku luwih bagus. Jadi kalau khairun itu kepada yang mengatakan pemahamannya terlambat sholat di awal waktu itu khairun lahum nantinya mengerti seakan-akan terjadi. Kalau salah di awal waktu, Kalau terlambat sholat di awal waktu, kalau khairun ini menjadi korban dari terlambat maka akan pemahamannya terlambat sholat di awal waktu itu khairun nantinya mengerti. Padahal kan tidak seperti itu. jadi yang lebih baik dari dunia itu keterlambatan di awal waktu, Terlambat di awal waktu tapi tidak terlambat waktunya. tetap khairun nantinya mengerti. La yusalli as-salata fi akhir waqtiha wa lam tafuthu wa lama fatahu min awali waqtiha kanekti utai barang patakan pot sapa wong ima ing awali waqtiha itu lebih baik untuknya daripada dunia sendiri. Jadi seperti tulisannya Syekh Misbah bahwa hamba itu sholat di akhir waktu tidak pernah terlambat, pas ada di dalam waktunya tapi waktu akhir. Dan sungguh sesuatu yang telah dia tinggalkan dari awal waktunya itu lebih baik dari ini kan pembahasan dari awal itu ayyura'il jama' au qata salwa fi awalnya, pada awalnya dia dikari ridwan Allah agar dia bisa menemukan ridhonya Allah. Fafadlul awalil waktu akhirnya ala akhiri kafadlil akhir ala dunia. Dia sedang bahas awalnya, tapi kok mendatangkan hadis yang akhir waktu itu khairun minad dunya, asal tidak. Dan barang yang pada awal waktu itu kan udah bisa untuk pegangan hadisnya awal waktu ini. Apa-apa yang pot dari awal waktu itu lebih bagus. Tidak apa-apa, tidak usah bahas awal waktu, tidak apa-apa.
Membingungkan ya, membingungkan. Di walamma ya juga boleh. Walamma fatahu min awal. Lama diartikan tidak. Walamma fatahu lan orang pas engkong ya. Ini di kitabnya asli juga seperti itu dan tidak ada penjelasannya. Yang ada hadis itu sampai itu sampai walam tafuthu gitu. Jadi walam tafuthu koma titik. Koma itu hadisnya ya seperti itu. Jadi hadis yang nomor 6 ini innal abdal yusalli salat fi akhir waqti walam tafuthu al hadis. Nerusakan zaman yang hadis. Berarti memang terusannya itu tadi mungkin. Akhrajah Daraqutni min hadis Abi Hurairah bi sanadin dhaif. Artinya dalil mengutamakan sholat awal waktu itu mana? Hadis inilah hadis. Ini kan sedang membahas masalah ayyura iya al-imam awqat sholat wa sholli fi awailiha yudrika ridwan Allah wa fadlu awal waqti kaza ru'ya an-rasulullah wa fil hadis di dalam satu hadis dan abdal sholli sholat di akhir waktiha walam tafuthu. Sedang mencari hadis yang untuk memperkuat awal waktu pelaksanaannya. Selama fatahu kan yakti utai barang kata angkot sapa wong lima min awal waktiha khairun lahu min dunya. Apa gini, kalau hamba ini sholat di akhir waktu dan tidak pernah pot, ya, kalau awal waktu dia pot, lama layak kini perang katakan kot sapa wong lima min awal waktu ya, itu khairul bagus dunia mafia lebih bagus. Yang pot awalnya saja sudah lebih baik daripada dunia. Apalagi kalau dia tidak pot di awalnya, tambah bagus lagi, lebih dari ini. Khairun lahu minad dunya wa fiha. Mungkin begitu mungkin. Artinya diambil mafhum mukhalafahnya. Kalau hamba ini sholat di akhir waktu saja itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Padahal dia itu pot dari awal waktu. Loh, pot dari awal waktu saja sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya ya. Apalagi kalau dia ada di awal waktu tambah lebih dari dunia. Apa gitu?
Nah, maknanya ya Isko ya begitu ya. Yakti utawi barang fata kang pot sapa wong ima barang kang pot yaitu min awalil waktu iku khairun lahu fi dunya ya. Loh, ana pote nang awal waktu wae wis luwih apik tinimbang dunya sak isine. Apa maneh gak pot berarti lebih bagus sekali. Wala bagi ayo akhir salat. Orang seyogiane imam kok ngakhirakan salat intidhari kasratil jamaah krana nunggu akeh jamaah bal alaihim balik iku tetep ing atase wong akeh sing wis teko al-badaratu age-age lihiyazati fadilati awal waktu untuk memperoleh keutamaan awal waktu. Ayah mempunyai awal waktu afdalu min asrati jamaah. Awal waktu lebih baik, lebih utama daripada banyaknya jamaah. Meminta firi surah daripada memanjangkan surat. Daripada banyaknya jamaah, daripada memanjangkan surat, enakan surat di awal waktu yang tidak sampai akhir. Suratnya harus utuh. Ya biar enggak sampai akhir. Dari awal tapi panjang sampai akhir. Qadila teman-teman dan udawakan kanu ana sapa ulama tidak hadir nalikan wis hadir sapa isnane wong loro fil jamaah lam yantadru mongko ora nunggu-nunggu sapa ulama salaf asalisa ing wong telu wong kang nomor 3 wala hadara arbaatun nalikan wis teko wong papat fil jenazah ing dalam salat jenazah lam yantadru al khamisah ora nunggu sapa wong akeh oleh sapa ulama salaf ing wong kang nomor 5. Jadi berapapun yang ada katanya disuruh cepat-cepat mengerjakan salat jamaah, nggak usah nunggu nanti biar banyak jamaahnya. Kota akhara kadang-kadang teman-teman wis kari sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil fajr saking salat fajar. Wakanu ana sapa Kanjeng Nabi lan sahabat bisa bareng dalam lelungan. Ana mata akhara musine kari sapa Rasulullah tahara krana sesuci falam yantazar mongko ora den tunggu sapa Kanjeng Rasul. Qudima lan den diajuaken sapa Abdurrahman bin Auf. Wasallama ka salat sapa Abdurrahman bin Auf bihim bareng kelawan sahabat hatta fatat sing ngepat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa rakaatun hatta fatat sing ngepat Rasulullah ing Kanjeng Rasul apa rakaatun rakaat karena Abdurrahman mengimami sebelum Rasul datang. Ada Rasul sedang suci. Aqama yaktiha mongko jumenang sapa Kanjeng Rasul yaktiha dan akan sapa Kanjeng Rasul. Jadi ceritanya itu sahabat tidak tahu kalau Kanjeng Rasul sudah ada di situ sedang wudu, sedang taharah. Akan nyimpang, jalannya itu nyimpang. Jadi sahabat itu jalannya lurus, dan Kanjeng Nabi bersama sahabat satu itu nyimpang ke ini akan buang air
setelah buang air terus wudu, terus datang ke para sahabat, wis jamaah, sudah dapat 1 rakaat. Para sahabat tidak menunggu Kanjeng Rasul. Alasan ini dipakai untuk mengambil awal waktu, sehingga Kanjeng Rasul terlambat 1 rakaat. Maka mau yakriha, maka cuman Rasul ale nekani lawan Rasul ing salate sing 1 rakaat mau. Qala dawu sabrawi, rawinya ada jawab gini, asfaqna maka wedi sapa kita dari kasih mengkono. Kanjeng Rasul terlambat, kita mengajukan Abdurrahman. Aku lama barang sudah selesai, aku lama bertemu sama Rasulullah SAW. Qad ahsantum, teman-teman bagus sapa sira kabeh. Hakadha faf'alu, yang inilah nek ana terlambat-terlambate ndang ajono maju salah siji sampean kanggo dadi imam. Faf'alu ngerjakan sira. Maka ta'akhir fi sholati zuhri. Aqaddama Abu Bakrin. Satu ketika Rasulullah terlambat ketika salat zuhur. Rasulullah itu datang ke satu kaum mendamaikan, ada perselisihan antara satu dengan lainnya. Akhirnya agak terlambat pulangnya, para sahabat mengajukan Abu Bakar. Jadi Bilal nanya sama Abu Bakar, bagaimana? Aman sholat tak? Bersama. Iya. Akhirnya Abu Bakar sholat. Setelah Abu Bakar sholat, Rasulullah datang. Hatta ja'a, saya kasih datang sama Rasulullah SAW, bahwa ada utawi Abu Bakar iku fi sholat ing dalam sholat. Maka jumeneng sapa Kanjeng Rasul ila janibihi marang sandinge Abu Bakar. Wale sarana maka ila janibi. Jadi Kanjeng Rasul berdiri di sampingnya makmum Abu Bakar. Setelah Abu Bakar tahu, Abu Bakar terus mundur hingga di imam Kanjeng Nabi terus imami. Oleh sa'alal imam intidharul mu'adzin, imam tidak boleh menunggu orang yang adzan. Nama alal mu'adzin intidharul imam, yang menunggu adalah mu'adzinnya, menunggu imam. Menunggu imam untuk apa? Bukan untuk adzan, lil iqamah, untuk qomat. Wa idza hadara nalika teka sapa imam ala yaqdiru ghairu, mongko ora nunggu sapa muadzin ghairahu liyane imam. Wis pokoknya imam teko langsung qomat. Jadi ini masih belum tuntas, harus dipikir lagi susunan hadis yang tadi itu. Walama tahu awalil waqti. Ar-Rabi'ah nomor 4. Ayya umma mukhlisan lillah. Jadi nomor 3 imam supaya jangan nunggu-nunggu sampai akhir waktu, harus sudah
seyogianya sholatnya di awal waktu. Nomor 4 ayamu mukhlison yen tong imami sapa imam mukhlison hale ikhlas lillah karena Allah azza wa jalla wa muaddiyan lan karena nekani amanat Allah ing amanah Allah taala fi taharatihi ing dalam sucine imam wa jami'i syuruti sholati lan sakabehane pira-pira persyaratan salat imam. Jadi imam ketika mau jadi melaksanakan ngimami katanya harus ikhlas karena Allah SWT dan melaksanakan amanah Allah. Allah memberi amanat orang sholat itu harus suci dan semua persyaratan sholat juga harus dilengkapi karena dia itu menjadi imam. Amal ikhlas anapun utai ikhlas tapi Allah ya udah alaiha ujratan sing dimaksudnya harus memiliki boten ngangge kepengen dibayar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW memerintahkan Utsman bin As as-Saqafi wa qala Rasul ittakhidh ma'u adzinan la yaqulu 'alal adzan ajron. Sampeyan ngalako ing wong kang adzan sing ora ngalap sapa muadzin ing atase adzane ajron ing bayaran. Fal adzan tariqun ila shalah. Mongko utai adzan iku dalan salat. Faya aula ay alai qada la yuqada alai ajrun. Karena iku aya mongko utawi salat aula lu sama bi Allah yuqada alai ajrun. Wong adane kalian cukup ganjaran, kalian cukup bayaran, apa mana salat? Jadi salat ya aula, la yuqada alaiha. Kan yang ada hadisnya hadis muadzin aja cukup bayaran. Bukan wong sing imami aja cukup bayaran. Jadi dipakai mafhum qiyas awlawinya wong adzanae kalian cukup bayaran apa mana salat padahal adzan itu cuma jalan kanggo melaksanakan salat. Ya aula mongko ta salat iku luwih utama bi Allah yuqada alaihi ajrun. Fa in akhadha rizqan min masjidin lamun ngalap sapa imam ing rizki saking masjid qad wuqifa ala man yaqumu imame teman-teman diwaqafakan apa rizki alaman yaqumu imame yang atase wong kang ngurus imamai masjid awena sultan atas saking raja au ahadina atau ijen-ijene manungsa kalau kamu mukaratin hukumnya apa rizki ada hukumnya apa bitahrimi kalan haramnya rizki apalagi nama makruhun akhirnya itu ke pemerintah. Jadi dari pemerintah untuk imam itu ada. Wal karahiyatu fil faraid asyaddu minhu fit tarawih. Kemakruhan yang dalam ngelakoni kefarduan itu lebih nemen daripada kemakruhan yang dalam piro-piro tarawih. Fatakunu ujratan lahu ala mudawamatihi lan ana apa bayaran ujrah iku ujratan ongkos lahu kanggo
imam muadzin atau imam ala mudhawi ngatasi oleh ngelanggakan imam ala huduril muadzin ing ngatasi tekane ana ing panggonan pemoro kobat masjid lan nginjen-nginjene kira-kira kemaslahatan masjid di masjid sami dalam jumenengken jamaah la ala nafsi salat ora ing ngatasi kahanane salat. Jadi tidak makruh, tidak haram tapi makruh, dan bayaran itu adalah bukan bayaran kena salat, tapi bayaran karena dia menjaga kemaslahatan masjid, menjaga terlaksananya jamaah di masjid. Amal-amalnya kayat taharah batinan al-fiski al-kabair wal-israr al-saghir. Adapun yang dimaksud amanah Allah itu adalah sesucinya, suci secara batin, suci dari kefasikan, suci dari dosa besar, suci dari terus-menerus dosa kecil. Nah, al-mutarasih bil imamah yang bagi ayat rizan dzalik. Wong utahe wong kang den pilih kanggo dadi imam, wong kang kajibah kanggo dadi imam, iku seyogyane reksa saking mengkono kefasikan karena menjalankan dosa besar atau terus-menerus mengerjakan dosa kecil. Bijahdin kelawan teman-teman bijahdi lain aku kalwakti karena satu imam itu kaya dene utusan Asyafi lan wong kang nyapati ilal kaum marang kaum ayam bagai kan khairul kaum maka seyogyane imam iku luwih apik kaum, luwih apik kaum. Ada taharah zahiran, bukan juga suci lahiriahnya, anil hadas wal khabath, saking hadas dan saking barang najis. Karena layak tahu alai siwa, karena tidak tahu orang lain, yang tahu dia sendiri. In tadakkaru fil akhra'i salati adatan akhar jamilu. Ya kan? Kalau yang boga ayat tahiyah, laman dia iling di dalam tengah-tengah salat yang dia itu wis batal salate, hadas berhadas, atau tengah-tengah salat mentut, tidak boleh malu, harus keluar. Ya kudu biyadi man yakrubu, ngambil lawan tangan imam wong kang luwih cedhek. Wastakhlifu lan amri ganti sapa imam go man. Jadi karena dia itu ingat belum wudu, wudunya sudah batal, atau dia tengah-tengah salat batal, ya sudah harus keluar dari salat. Pegang orang yang ada di pinggirnya untuk menggantikan menjadi imam. Tadakar teman-teman nasiling sama Rasulullah SAW al-janabatain, janabah di antara salat di dalam tengah-tengah salat. Astaghfirullah maka bagikan di sama Rasul. Tasalam siram sama Rasul. Kemarja'ah nuri bali sama Rasul. Wadakhalalan lebus Rasul di salat. Yang saya tahu
bukan di tengah-tengah sholat. Sudah berdiri, makmum sudah berdiri semua mau sholat, tiba-tiba dia ingat belum mandi. Akhirnya beliau mohon kepada semua sahabat untuk tetap di tempatnya, aku tak keluar. Aku keluar terus mandi, setelah mandi langsung masuk lagi ke sholat dalam keadaan rambutnya masih kocor-kocor. Tapi para sahabat ya nunggu berdiri terus. Sudah berdiri soalnya, sudah berdiri mau takbir, ingat belum mandi. Oh ya, maka aku emang tetap di tempatnya, aku tak resik. Itu yang saya baca, bukan di tengah-tengah sholat, tapi akan sholat sudah berdiri. Sudah berdiri. Kalau memang sudah tengah-tengah sholat ya seperti tadi itu, ya keluar langsung meminta salah satu dari makmum untuk menggantikannya, dan dia keluarnya dari samping orang itu, jangan lewat ke pinggir sana, nanti namanya kan kelewati wong sholat akeh. Jadi dari sisi orang yang ada di belakangnya, seret sampai keluar lewat sela-sela barisan. Qala Dawu sama Sufyan, Imam Sufyan, salli salat sampean. Saya belum pernah membaca yang di tengah salat. Ya mungkin ya ada, tapi itu jelas ada apa itu babnya, khusus bab menjelaskan ketika sudah mau salat kok tiba-tiba ingat belum mandi. Karena belum sholat, akhirnya Nabi menyuruh tunggu sebentar, saya tak keluar, langsung mandi terus. Karena Nabi kalau mandi diberi handuk tidak mau, jadi masih kotor-kotor. Kelihatan sahabat ya menceritakan itu, Nabi langsung masuk dalam keadaan masih menetes-netes airnya, dari rambutnya itu. Qala Dawu Abu Sufyan, salli khalafa kulli birrin. Salat sampean burine saben-saben wong kang bagus, fajirin lan wong lacut. Apa-apa dadekno imam wong sing bagus wong sing lacut. Illa mudminu amrin, kejaba wong kang langganan ngombe arak, amuk linun bil fusuk, utawa wong ngetok-ngetokaken kefasikane, au aqil liwalidayhi, utawa wong sing nyakiti wong tuwa lorone, au sahibu bid'atin, wong kang duwe bid'ah, au abdul abid, utawa budak kang minggat. Jadi orang yang bagus, orang yang fajir tidak apa-apa dijadikan imam, tapi jangan sampai yang kelihatan terus-menerus minum khamr, fasiknya kalau nampak terang-terangan. Kan Nabi sudah berkata, kullu ummati mu'afa, semua umatku itu akan diampuni
Illal mujahirun kejaba illal mujahidin kejaba wong sing terang-terangan nglakoni kefasikan, kemaksiatan. Gak terang-terangan yo cerita-ceritakan kefasikannya. Aku mau bengi, enak ekor. Hari ketemu nek wedok siji, jos. Wong bengi karo wong sing ngerokok. Awalnya dicerita-ceritakan. Itu namanya mujahir. Itu mu'linun bil fusuq. Ngetok-ngetokaken kefasikannya. Jadi bukan hanya yang berbuat secara terang-terangan di hadapan orang, tapi yang menjelaskan perbuatan jeleknya juga namanya mu'linun bil fusuq. Orang yang menyakiti orang tua, orang yang punya bid'ah, orang yang hamba minggat, itu tidak usah dijadikan imam. Nek wong sing fajir ora katok kan orang udah tidak banyak tahu. Ada yang baru ya siji loro. Lainnya tidak tahu. Oleh non bil fusuq itu mudminun bil khamrin akan diwajibkan biasanya itu banyak orang tahu. Al-khamisatu wallahu alam bissawab. Semoga ada guna dan manfaatnya. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina la tanzilna bi ajal adawdina bi ajal al-hajat wa tudahiruna bi ajal al-hayat wa tarfa'na bi ajal al-darajat wa tuqaddimuna bi aqlal hayat ijamil farad wal ayat wal afiyah wa afadat Allah wa يا الله يا مولانا كما بدأنا بلسان فضلك من غير استحقاق فضلك يا ذا من الرزق ربنا قربان ربنا هب لنا من لدنك رحمة ربنا وفقنا لطاعتك أجل نقص وتقبل آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة والأبرار يا سيد الغفار وصلى الله على آله وسلم رب العزة عما يصفون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.